cabang ini akan saya nolkan. Jadi space dari cabang pertama dan cabang kedua menurut saya pribadi sih terlalu tinggi. Jadi untuk mengatasi dari ini kan kita masih program nih, daripada kita nanti ngenol lagi, sudah besar cabang ini dia kita nol lagi, harus dari sekarang. Makanya dari dulu sampai sekarang diusahakan proporsi terus mata tunas itu harus benar-benar tepat. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan takut ngenol kalau kita masih program. Nah, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Bonsen Deso. Gimana sahabat kabarnya hari ini? Semoga sahabat dalam keadaan sehat walafiat ya, dan dilancarkan semua rezekinya, amin. Nah, oke sahabat, jadi di video kali ini kita akan coba pengepresan cabang yang sekiranya dia sudah proporsinya sudah cukup ya teman-teman. Karena untuk bahan ini, untuk bahan sancang ini ya, terutama untuk cabang dan backgroundnya ini sudah waktunya kita press ya. Ini bisa teman-teman lihat sendiri. Jadi fungsi untuk yang cabang yang ada di sini ya, ini kan fungsinya ke anak cabang. Jadi kalau ini terlalu besar juga nanti kurang bagus ya jadinya. Ini akan langsung kita eksekusi saja. Kita stop pertumbuhannya dan kita tahap lagi ke tahap yang selanjutnya ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Ini kita tahap, dan untuk backgroundnya ini dia sudah cukup lumayan besar. Ini bisa teman-teman lihat sendiri. Karena untuk pengeluasan masih kita lakukan untuk cabang terusan dan untuk cabang keduanya ini ya. Ini bisa teman-teman lihat sendiri, ini masih cukup kecil. Makanya untuk backgroundnya ini dia sudah bengkak ya teman-teman. Nah, ini bisa teman-teman lihat sendiri, untuk backgroundnya dia sudah cukup. Makanya akan kita eksekusi ya. Oke, ini akan coba langsung kita press saja. Dan kita tahap ke anak cabang juga untuk backgroundnya ya. Ini untuk sementara kita potong di sebelah sini dulu ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Jadi untuk tahapannya teman-teman bisa lihat sendiri. Ini cabang pertama, untuk cabang kedua, untuk terusan ke mahkota, dan untuk backgroundnya sudah ada. Background dia sudah terisi dimensi. Jadi cukup 1, 2, 3, 4 cabang saja itu sebenarnya sudah cukup ya teman-teman. Jadi tidak usah terlalu banyak cabang. Kalau menurut saya pribadi, apalagi konsep kita informal atau twin seperti ini ya, cukup 4 cabang saja itu sudah cukup ya teman-teman. Cuman kalau memang memungkinkan dibuat 5 cabang, 6 cabang, itu bisa enak juga ya, tidak masalah ya. Cuman itu lebih enaknya ya. Nah, untuk pembuatan bahan bonsai mame, ini banyak sekali yang menanyakan kemarin, Mas, seberapa sih Mas untuk idealnya pembuatan bahan bonsai mame? Untuk ideal ya teman-teman, yang paling mudah, yang paling apa ya, enak untuk dia dibentuk itu, kalau ukuran seukuran baterai ABC ya, dari dulu ya, dari 3 tahun yang lalu saya mengatakan kalau yang paling enak itu kurang lebih sekitar baterai ABC ya, kurang lebih seperti ini ya. Cuman ini sudah cukup lumayan besar ya, untuk lingkar batangnya ini sudah di atas 20 ya teman-teman. Nah, cuman kalau dia lingkar batang itu dia semakin besar, biasanya itu bisa mendekati ke small ya. Itu jadi karena pembengkakan itu biasanya dia lebih lebih narik, dan lebih untuk tingginya juga biasanya dia bisa ke small kalau dia lebih dari baterai ABC. Tergantung kita pengepresannya juga, semakin pendek kita pengepresan insya Allah bisa jadi ya. Nah, ini akan kita tunjukkan juga eh, betapa pentingnya konsep dasar yang kita program ya. Jadi sebuah bahan bonsai anting putri, mungkin teman-teman yang sudah mengikuti channel ini agak sedikit sudah lama ya, minimal 3 bulan 4 bulan yang lalu sudah paham dengan bahan yang ini. Ini bisa teman-teman lihat sendiri ya. Oke, sebentar ya. Nah, untuk bahan ini teman-teman bisa lihat cabang keduanya dia sudah cukup besar ya. Cuman untuk cabang ini akan saya nolkan. Ini bisa teman-teman lihat sendiri. Oke, ini bisa teman-teman lihat sendiri. Jadi space dari cabang pertama dan cabang kedua, menurut saya pribadi itu dia untuk cabang keduanya ini masih terlalu tinggi.
Jadi untuk mengatasi dari ini kan kita masih program nih, daripada kita nanti nol lagi, sudah besar cabang ini dia kita nol lagi, harus dari sekarang. Makanya dari dulu sampai sekarang diusahakan proporsi terus mata tunas itu harus benar-benar tepat kita apa ya, kita upayakan di sinilah ya teman-teman. Cuman ini tidak apa-apa, ini sebagai contoh sampel keberanian kita, harus kita ambil keputusan supaya kedepannya kita mendapatkan hasil yang maksimal. Apalagi dengan perakaran seperti ini, kalau menurut saya pribadi ya, untuk cabang kedua ini terlalu tinggi, nanti kedepannya juga kurang enak ya. Ini langsung kita nol saja ya teman-teman, kita akan coba langsung lihat. Oke, ini kita langsung eksekusi saja ya. Nah, saya mengenol seperti ini saya bantu untuk pembengkakan. Kemarin memang sengaja ini saya biarkan ya, karena saya ingin untuk memunculkan mata tunas dia lebih bawah seperti ini. Dan ini sudah ada ya, ini bisa teman-teman lihat sendiri. Ketika kita melakukan pengelosan seperti ini, terus pengen memunculkan tunas itu dia lebih sedikit lebih ke bawah ya, atau bahasanya itu menurunkan mata tunasnya ya. Nah, ini bisa ditiru juga ya teman-teman. Jadi nanti di rumah bisa teman-teman praktekkan caranya dengan kita loskan seperti ini ya. Cuman memang kita harus butuh sabar ya teman-teman. Harus sabar. Ini kurang lebih sekitar 2 bulan kita membesarkan cabang yang ini. Ini langsung kita nolkan ya. Supaya mata tunasnya itu lebih pas ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan takut ngenol kalau kita masih program. Nah, jadi seperti itu. Dan mata tunasnya kita pilih yang paling tepat ya. Ini kita nolkan dulu. Ini kemungkinan besar kalau kita pakai yang di sini, ini kita nolkan. Ini ada mata tunasnya juga. Kita coba lihat dulu ya. Kalau kita pakai yang dari sebelah sini, nah ini juga sudah bagus. Ini kita biarkan dulu ya. Kalau nggak kita eksekusi saja lah. Kita tumbuhkan mata tunas yang baru saja ya. Nah, jadi semoga saja nanti mata tunasnya dia di sini ya. Ini kita coba liatin dulu. Kalau mata tunasnya dia di sini ya. Nah, kalau mata tunasnya di sini dia lebih enak ya, teman-teman. Tuh, jadi seperti itu. Tuh, ini ganggu juga nih. Nah, jadi seperti itu ya, teman-teman. Jangan takut mengenol ya kalau untuk masih bahan seperti ini. Kita nol ulang ya. Seperti yang di bahan yang ini ya. Ini bisa teman-teman lihat sendiri. Nah, ini kemarin saya nol ulang ya. Ini sudah besar saya nol ulang dan saya tumbuhkan dia mata tunas yang di sampingnya ya. Jadi seperti itu. Dan sekarang lebih enak ngelihatnya dibandingkan dengan yang sebelumnya tadi. Ini bisa teman-teman lihat juga ya. Kemarin ini saya nolkan ulang ya. Ini saya nolkan ulang, saya tumbuhkan mata tunas yang agak sedikit ke bawah ini. Supaya untuk titik tumbuhnya dia lebih enak ke depannya ya. Ini sudah ke pengelosan sudah cukup. Maaf ya teman-teman kalau nggak kelihatan ya. Tuh, jadi seperti itu ya. Untuk updatean bahan yang ini, cabang keduanya coba kita lihat. Untuk cabang keduanya kurang sedikit lagi nih ya. Kurang sedikit lagi, kurang lebih ya. Sekitar 2 bulan lagi ini akan kita press ya teman-teman. Oke. Untuk sancang-sancang juga masih ready kita ya teman-teman. Masih cukup banyak. Misalkan teman-teman ada yang berminat tunggulan 2 mata tunas sudah subur semua, tinggal seleksi. Mau anting putri berbatang putih juga kita ready ya. Oke, jadi cukup seperti itu ya teman-teman. Kita kembali lagi ke bahan bonsai sancang ini tadi ya. Nah, ini bisa teman-teman lihat sendiri ya. Untuk gerak dasarnya, jadi
dari akar, batang, cabang pertama, cabang kedua, terusan untuk background. Untuk background. Nah, sudah tercukupi semua. Untuk prosesnya ini kurang lebih sekitar 1 tahunan lebih ya teman-teman, dari press tunggul seperti ini. Dari press tunggul seperti ini kurang lebih 1 tahunan lebih. Karena kalau kita tahap cutting atau proses cutting memang seperti itu ya. Dari tunggul 2 mata tunas kita tumbuhkan 2 mata tunas, cabang 1 untuk terusan sudah ini besar, kita press pendek lagi, cabang kedua diloskan, untuk cabang terusan diloskan. Nah, untuk mengatasi supaya untuk terusannya ini dia cepat membesarnya, karena untuk backgroundnya ini tadi dia sudah besar, ini kita press. Jadi seperti itu ya. Supaya nutrisi yang dari akar ini dia fokus ke cabang terusan dan cabang kedua. Itu. Kemungkinan besar nanti untuk cabang pertama ini nanti dia pengkelompokannya dia lebih cepat, karena untuk sekarang juga dia sudah masuk ke anak cabang ya teman-teman. Itu yang jadi PR kita masih cabang kedua, dan untuk terusan kita loskan sedikit saja ini. Oke, jadi mungkin cukup seperti itu pembahasan kita hari ini. Sekali lagi untuk apa ya, pemrograman, jangan takut ngenol ketika kita sudah tahu konsepnya ya teman-teman. Ingat itu, kalau mata tunasnya belum pas kita ulang dulu. Kalau untuk pertumbuhannya kurang pas kita nolkan dulu seperti Anting Putri tadi ya. Nah, jadi cukup seperti itu. Semoga bermanfaat. Salam dari saya, salam dari Bonsai Deso. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga teman-teman dan keluarga sehat selalu dan selalu dilancarkan semua rezekinya. Salam dari saya, salam dari Bonsai Deso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.